Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai serta menguasai kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk kepada Minggu Palmarum tahun 2025 ini. Dan firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai 36. Demikian bunyinya. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, Selah. Bagi Dia yang berkenan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk kepada Minggu Palmarum. Palmarum dari arti kata palem atau palma. Kenapa dikatakan Minggu Palmarum? Karena ini mengingat kedatangan raja. Gambarannya sekarang kita pahami raja yang datang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem dan Dia dianggap raja. Dan kalau kita baca nats yang sudah bersama-sama kita perhatikan tadi, itu adalah bukti bagaimana bangsa Israel juga menyanyikan, mengelu-elukan kedatangan Raja Daud, kedatangan kekuasaan Allah yang sudah memenangkan mereka. Mereka menang mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa satupun yang mampu untuk menaklukkan mereka ketika Allah berpihak kepada mereka. Bangsa apapun yang terkuat, bangsa apapun yang disebut sebagai bangsa adidaya, saat itu tidak mampu mengalahkan Israel karena Allah bersama-sama mereka. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita melihat kembali bagaimana Yesus datang. Sama dengan teriakan orang-orang yang memuji Tuhan pada kemenangan Raja Daud. Demikian juga orang-orang Israel menyambut Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem, lalu meletakkannya di jalan untuk jalannya Tuhan Yesus. Meletakkan daun palem adalah bukti bahwa kemenangan sudah datang. Itu simbol dari daun palem itu sendiri. Simbol kehijauan adalah simbol pembaharuan. Simbol yang menunjukkan bahwa harapan akan kehidupan itu nyata di hadapan mereka. Bapak Ibu, lalu mereka meneriakkan Hosana atau Hosiana. Mereka meminta tolong di dalam seruannya. Mereka mengatakan, tolonglah kami, menangkanlah kami, lepaskanlah kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari gambaran palmarum itu sendiri, sekarang kita dimintakan untuk memiliki hidup yang berpalmarum. Hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Allah. Allah yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang menguasai seluruh yang ada. Bukan hanya menciptakan, tetapi juga menguasainya. Allah itu berkuasa atas seluruh yang ada, atas seluruh raja-raja, atas seluruh bangsa-bangsa, atas seluruh penguasa-penguasa, atas seluruh yang ada di bumi ini, yang ada di langit, dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu, ketika bersama-sama dengan kita, tentunya kita akan terus memiliki pengharapan karenanya. Ketika Allah bersama kita, apakah dunia ini bisa mengalahkan kita? Ketika kita bersama-sama dengan Allah, apakah dunia ini bisa menaklukkan kita menjadi budak-budak dunia ini? Tidak. Jangan mau memberikan diri diperbudak dunia ini, sebab kita adalah milik Allah. Apakah Dia tidak akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya atas kita? Nyata, walau bangsa Israel yang tegar tengkuk, walau mereka sering sekali berbuat salah dan dosa, tetapi Allah berpegang pada janji-Nya, dan Dia menyatakan kuasa-Nya. Bahkan bangsa manapun tidak pernah bisa untuk meruntuhkan bangsa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang disebut sebagai bangsa-bangsa Tuhan, umat Israel yang baru, sama pengharapannya dengan daun palma itu atau daun palem itu. Kita harus terus memiliki pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus memperbaharui kehidupan rohani kita. Tidak cukup hanya begitu-begitu saja. Kita harus tahu bahwasanya Tuhan ada dan pro terhadap orang-orang yang terus mau diperbaharui. Kita tidak mau terus buruk, bahkan tertinggal. Sebab orang-orang yang tidak mau memperbaharui dirinya adalah orang-orang yang kuno, adalah orang-orang yang tidak mau bergerak dari kesalahan dan keberdosaan. Di sini kita perlu mengetahui bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah kehidupan rohani kita berpengaruh atas segala pekerjaan kita, atas segala aktivitas kita? Atau kehidupan rohani adalah bahagian sisi yang berbeda dari kehidupan kita yang utuh itu? Kita perlu tahu itu.
Kita perlu sadari itu. Ke gereja ini hal yang baik, tapi apakah itu yang utama? Ke gereja ini adalah rutinitas kita belaka, atau ini sudah menjadi bahagian kehidupan kita? Perlu kita renungkan, supaya kita tahu kita bahagian dari Kristus yang menyelamatkan itu, yang datang menjadi raja atas kita, atau kita menjadi budak dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Kristus adalah raja, Dia penguasa alam semesta, taklukkanlah diri kita kepada Dia. Dia akan memerdekakan. Walau bangsa kita dimerdekakan oleh bangsa-bangsa lain katanya, apakah itu bukan hasil perjuangan kita? Ya, sekaligus juga hasil daripada kasih Tuhan atas kehidupan kita. Demikian juga kita. Bukan berarti ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak memiliki usaha, tidak memiliki daya untuk berjuang. Tetapi perjuangan itu harus terus. Perjuangan itu tidak akan pernah bisa lepas dari orang-orang yang percaya. Daya juangnya harus kuat. Jangan menyerah. Kita sudah lihat bagaimana yang terjadi belakangan ini. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merasa menderita, banyak orang yang merasa haknya disunat, banyak orang yang merasa bahwa dia ditindas di negerinya sendiri. Kenapa? Karena mereka merasakan situasi tidak berpihak pada mereka. Keputusan, peraturan tidak berpihak pada mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah keadaan sekarang yang hanya menyatakan efisiensi membuat kita juga mengefisiensi iman kita? Tidak. Justru ketika dunia mengatakan efisiensi, kita harus maksimalisasi kehidupan iman kita. Sebab di dalam tekanan kita semakin kuat, di dalam himpitan kita semakin merdeka. Sebab orang-orang yang merasakan demikian, dia akan tahu berjuang, dia akan tahu berharganya kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kuasa Tuhan itu memerdekakan, kuasa Tuhan itu memberikan kita harapan yang pasti untuk masa depan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sesuai dengan tema ini mengatakan, aku mengakui kekuasaan Allah, atau kita mengakui kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita, tidak perlu lagi kita untuk berputus asa. Tidak perlu lagi kita untuk tidak memiliki pengharapan. Tidak perlu kita mengatakan bahwasanya hidup kita sudahlah, selesailah. Tidak. Kalau kita mengakui kekuasaan Allah, maka di dalam kehidupan kita akan terus percaya, akan terus berpengharapan, akan terus untuk menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengakui kekuasaan Allah yang bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini, jangan takut untuk melangkahkan kakimu. Jangan takut menggapai cita-citamu. Jangan takut melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Lakukanlah itu. Kalau Allah beserta kita, Dia akan mampukan kita, dan semua akan berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berikut adalah ketika kita mengakui kekuasaan Allah, kita akan berketetapan hati. Kita akan terus setia. Kita akan terus melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah lari dari sana. Jangan pernah jauh dari sana. Apalagi sampai kita tersesat di dalam kehidupan ini dan jauh dari jalan Tuhan. Sebab ketika kita jauh dari jalan Tuhan, kita sudah mengalahkan diri kita. Kita sudah menjauhkan diri kita dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Allah. Untuk itu, apapun yang terjadi ke depannya,
Jangan takut. Yesus datang. Yesus datang untuk menghampiri kita. Walau kita berdosa, walau kita salah, jangan takut. Datanglah ke hadirat-Nya. Sebab di hadirat Tuhanlah kita akan memperoleh jalan keluar dari kesusahan, dari keberdosaan, bahkan dari kematian. Dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk menghidupkan kita dari kematian. Dia datang untuk membawa kita kepada keabadian. Terimalah Yesus di dalam hidup kita dan jangan pernah jauh darinya. Sebab kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang percaya padanya akan terus memperoleh mujizat. Tuhan memberkati kita.